Oke, saya ambil untuk kehadiran ya. Oke, nggak ada suaranya, Pak Diki. Oh, nggak aktif. Oke, oke. Oke, siap, siap. Saya hanya mendengar melalui gerakan mulut saja. Oke, selamat sore Bu Ima. Sehat ya? Alhamdulillah Ibu sehat. Oke, sudah sampai mana perkembangannya Bu Ima untuk tugas-tugasnya? Baru sampai sesi 5 Ibu. Terus, Tadinya kan saya mau sesi 6 itu mau hari tadi. Cuman karena ada eh, kondisi yang tidak memungkinkan gitu. Jadi besok mungkin Ibu gitu. oh, besok ya, karena hari Iya. Rabu, Kamis ya itu libur ya. Iya, terus nanti kan hari Senin depan itu anak-anak udah mulai Dan ini udah mulai ulangan gitu. Jadi mau libur juga. oke, terus ininya rencana kalau untuk tag video ujian praktiknya kapan, Bima? Insya Allah besok, Ibu. Oh, besok juga ya. Oke, Ya, Pak Diki sudah bergabung lagi. Halo, Pak Diki. Oke, sampai sesi 5 ya. Tadi juga informasi dari Pak Diki. Pak Diki juga baru sampai di sesi 5. Oke, tidak apa-apa. Untuk hari ini, Ibu sebentar saya setting-setting dulu ya, oke, siap. sambil sambil setting-setting. Oke, lanjutkan. Oke, Bu Imah sampai di sesi 5 tadi juga sama informasinya dengan Pak Diki. Katanya Pak Diki juga baru sampai di sesi 5. Oke, tidak apa-apa. Yang penting nanti silakan dilengkapi untuk tugas sesi 6 ya, Bu Imah ya. Dan minggu depan kemungkinan sudah masuk untuk sesi 7 ya. Dan di sesi 7 itu nanti eh, adalah jadwal untuk Bapak Ibu mengupload hasil dari ujian praktiknya. Baik, untuk sesi limanya ini kita mau lihat sebentar atau saya mau cek sebentar ya. Nanti bisa dari Bu Ima atau dari punyanya Pak Diki untuk RPP dan ininya dan videonya. Kalau minggu kemarin itu Pak Diki ya, kita udah lihat punya Pak Diki. Mungkin untuk yang minggu ini nanti bisa dibantu oleh Bu Ima yang menampilkan untuk di sesi limanya itu, Bu Ima. Sudah di-upload, Bu Ima? sudah Ibu. Minggu kemarin. Oke, sebentar ya. Saya memang belum nilai ya yang untuk tugas sesi sebelumnya karena kemungkinan Bapak Ibu masih merubah-rubah ininya, masih memperbaiki ya. Beberapa karena kan kemarin ada catatan-catatan yang perlu Bapak Ibu lengkapi, jadi saya belum nilai secara fixnya gitu ya. Jadi masih diberikan kesempatan untuk Bapak Ibu bisa memperbaiki gitu. Oke, ini Bu Ima mau share materinya, silakan. Oke, Pak Diki kita minta Bu Imah dulu ya Pak Diki ya. Boleh, boleh. Oke, ini masih di sekolah ya Pak Diki ya? Masih.
baru ini baru pada bubar. Oh, lama juga ya. Pulangnya jam 4 berarti ya, Pak ya? Pulangnya sebetulnya jam 2:30, cuman ada yang les, ada yang Oke, eskul. oke. Berarti pembina eskul atau ngajar les nih, Pak Diki? Saya les juga, Ibu. Oh, les. Oke, itu les khususnya di apa, Pak? Mata pelajaran atau? Saya tahfiz, Ibu. Oke, tahfiz ya. Oke. Oke, ini ada dari Bu Ima nih. Agak blur ya, Bu Ibu ya? ini pecah ya Iya, pecah. Ini dari foto ya. dari cam scan. Cam scan ya. Ya, Eh, bentar ya, Bu. iya. Kalau saya nggak bisa bacanya ini. Pecah. Atau boleh saya bantu sharekan Bu Ima? Oh, boleh, Ibu. Oke, ini yang matematika bukan ya? Betul ya? Iya, tapi Ibu ini kayaknya ada kekeliruan deh. Apa itu yang keliru? Di mana? Eh, kalau pas upload, Mm-mm, saya nggak cek lagi ya. mm, Cuman pas malam kemarin mm-mm, lagi lihat-lihat file gitu ya kan buat presentasi sekarang. Lihat yang sesi 5 itu mm-mm. kayaknya ada yang masuk itu yang IPAS gitu. Apa ya? Observasi atau apa gitu. Satu. Jadi Sebentar, IPAS yang masuknya. coba saya share dulu ya, Bu ya. Mana Ya, yang tidak sesuai itu yang bagian mana? Oke, coba kita lihat dulu. Oke, yang ini ya Bu Ima ya? Ada di mapelnya matematika. ya. Yang tidak sesuai yang mana? Yang bagian mana, Bu? Yang masuk ke uploadan itu yang bedanya itu apa ya? Observasi atau apa gitu. Jadi observasinya itu yang IPAS gitu, Ibu, kalau tidak salah. Oh, yang diobservasinya yang IPAS. Ini RPP yang Iya, masuknya itu ke IPAS gitu. RPP yang kedua itu bahasa Sunda, mata pelajaran Mm-mm. Sunda. Berarti ini yang seharusnya, Yang seharusnya itu kan observasi atau refleksinya itu kan namanya matematika gitu kan. Tapi oke, yang saya masukin IPAS gitu, Ibu. oke mana ya? Yang lembar observasi yang ini ya, sifat dan wujud. Nah, iya itu. Oke, ini sifat dan wujud benda. Ini seharusnya diletakkan di mana ini, Bu? Yang observasi yang ini, IPAS ini. Harusnya di tugas mana? Nah, kalau itu tuh harusnya kan di sesi 4 Hmm. yang IPAS itu observasinya. Yang saya masukin itu salah. Harusnya yang matematika itu observasinya dimasukin. Tapi enggak, jadi salah yang ambilnya saya jadi yang IPA gitu. Hmm, Salah masukin. oke. Ntar, waktunya masih ada tidak itu ya? Sesi 5.
Oke, 25 Mei. Oke, sudah lewat hari ini ya. Iya. Ibu Ima bisa perbaiki nanti saya perpanjang sampai besok ya. Oh, iya, Ibu. Nah, nanti silakan boleh diperbaiki Ibu Ima untuk observasinya ya. Karena besok Bu Ima kan juga akan ke sekolah ya. Iya, Ibu. Nah, silakan tidak apa-apa diperbaiki. Nanti saya perpanjang untuk di waktunya sampai besok jam 3. Oke. Oke, ini yang dijadikan video yang mana Bu Ima? Yang matematika, Ibu. Oke, yang matematika. Oke, silakan Bu Ima jelaskan dulu untuk yang RPP-nya, yang matematika. Oke, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi 5 ini saya membuat praktik itu mata pelajaran matematika dengan waktu 35 menit. Nah, kompetensi intinya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Adapun kompetensi dasar, memahami desimal, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan dan desimal. Ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Siswa mampu menyebutkan nama-nama pecahan sederhana. Siswa mampu membedakan pembilang dan penyebut. Siswa mampu membandingkan nilai pecahan sederhana. Siswa mampu menuliskan lambang bilangan pecahan dengan benar. Dan juga siswa mampu memodelkan pecahan sederhana menggunakan benda nyata atau gambar. Ada juga tujuan pembelajaran, yaitu dengan melalui kegiatan mengamati dan memotong kertas, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat. Peserta didik juga mampu menyebutkan nama dan lambang bilangan pecahan sederhana dengan baik dan benar. Peserta didik mampu membedakan bagian pembilang dan penyebut dalam bentuk pecahan sederhana. Peserta didik mampu membandingkan nilai dua buah pecahan sederhana berdasarkan ukuran benda atau gambar. Yang terakhir, peserta didik mampu memodelkan pecahan sederhana menggunakan benda nyata atau gambar yang secara mandiri. Nah, di sini juga saya sudah terterakan materi pembelajaran dengan singkat, yaitu pengertian dari pecahan, bentuk pecahan, dan membandingkan pecahan. Dan juga di dalam video praktiknya saya sudah menjelaskan bagaimana sih cara membedakannya, terus cara menyebut pembilang dan penyebutnya juga. Itu sudah saya jelaskan di dalam video. Adapun model dan metode pembelajarannya, yaitu saya mengambil problem based learning dan ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, serta praktik. Media dan sumber pembelajaran, saya mengambil buku tulis, penggaris, dan pensil. Nah, di dalam langkah-langkahnya itu, saya membuka pembelajaran dengan salam dan mengajak siswa berdoa bersama. Setelah itu, melakukan pengecekan kehadiran siswa. Saya menyiapkan suasana kelas agar kondusif dan menertibkan siswa, memastikan siswa siap belajar.
Selanjutnya, saya mengajak siswa untuk berinteraksi dengan menanyakan ciri-ciri siswa di kelas. Contohnya, eh, siapa yang berambut hitam ataupun siapa yang memakai sepatu putih. Tapi di dalam video saya bertanya itu siapa yang apa sih? Oh, siapa yang berbeda warna sepatunya? Tidak warna hitam. Itu yang saya buat pertanyaan di dalam video tersebut. Selanjutnya, saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai untuk hari ini dengan cara memahami pecahan dan cara membandingkannya dengan menggunakan hal sederhana. Dan di dalam kegiatan inti, saya menjelaskan pengertian dasar pecahan. Selanjutnya, saya menjelaskan cara penulisan dan arti pecahan, yaitu dari penjelasan yang di atas itu disebut pembilang ataupun yang di bawah disebut penyebut, beserta artinya. Saya sudah jelaskan. Nah, di dalam medianya itu saya menggunakan kertas dan eh, menyuruh satu orang siswa untuk masuk ikut mempraktikkan dengan cara menyobek kertas menjadi dua dan menyobek kertas menjadi 4 bagian. Selanjutnya saya mempertanyakan kepada siswa mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil untuk potongannya. Dan siswa mengamati dan menyimpulkan bahwa eh eh siswa mengamati dan menyimpulkan bahwa yang lebih besar itu yang 1/4 atau 4 potongan. Dan yang kecil itu 1/2 yang hanya 2 potongan. Jadi siswa eh, mereka menangkap bahwa 4 potongan itu lebih besar daripada 2 potongan. Sedangkan kan kalau di dalam pecahan itu yang lebih besar angka penyebutnya itu berarti semakin kecil ukuran potongannya. Jadi contoh seperti 1/2 dan 1/4. Nah, untuk selanjutnya, saya menguji pemahaman kepada siswa dengan mengajukan pertanyaan. Jadi ada pertanyaannya yaitu berapa nilai pecahan jika kertas dibagi menjadi 5 bagian sama besar dan diambil 1 bagian. Nah, di dalam situ juga eh, mereka bisa menjawab ya. Dan saya juga memberikan penguatan dan meluruskan jika ada pemahaman yang kurang tepat. Nah, setelah itu saya dan siswa-siswa bersama-sama merangkum materi pada hari ini, yaitu rangkumannya itu pecahan adalah bagian dari keseluruhan dan cara membaca dan menulis pecahan serta aturan membandingkan pecahan sederhana. Nah, selanjutnya saya memberikan apresiasi kepada keaktifan siswa selama pembelajaran dan menyampaikan pesan. Begitupun dengan tugas sederhana dan mengingatkan materi untuk pertemuan selanjutnya. Saya juga setelah itu menutup kegiatan dengan berdoa dan salam penutup. Penilaian yang dipakai itu yaitu tentang kedisiplinan, keaktifan, dan keberanian. Begitu juga kerjasama. Teknik yang dipakai itu tes tulis dan tes lisan. Di jaringan saya itu Nah,
Begitupun saya terterakan di sana di dalam RPP-nya soal tes tulisnya berserta kunci jawabannya. Begitupun juga tes lisan saya sudah tuliskan beserta jawabannya. Nah, untuk selanjutnya saya mengambil satu jawaban dari satu mahasiswa. Saya mengambil LKPD-nya satu untuk bukti bahwa mereka mengerjakan. Nah, selanjutnya RPP yang kedua. Nah, RPP yang kedua saya mengambil mata pelajaran bahasa Sunda di kelas 4. Dengan tujuan pembelajaran, melalui tanya jawab peserta didik dapat menjelaskan apa itu kecap dasar dan kecap rajekan dengan bahasa sendiri secara tepat. Melalui pemberian contoh, peserta didik dapat mengelompokkan kecap rajekan, jenis awalan dan akhiran dengan benar. Melalui latihan menulis, peserta didik dapat mengubah kecap dasar menjadi kecap rajekan sesuai pola yang dipelajari. Juga melalui penugasan, peserta didik dapat menyusun kalimat sederhana menggunakan kecap rajekan dengan ejaan yang tepat. Nah, begitupun dengan RPP ini, saya tuliskan materi pembelajarannya, yaitu tentang pengertian kecap dasar, kecap rajekan, dan jenis-jenis kecap rajekan yang dipelajari. Nah, untuk selanjutnya, saya memakai metode ceramah, tanya jawab, pemberian contoh, latihan, dan permainan menyusun kata. Jika untuk model pembelajaran, saya memakai model pembelajaran langsung. Nah, di dalam media pembelajaran, saya memakai papan tulis, penghapus, spidol, kartu kata dasar, dan kartu imbuhan, serta lembar kerja peserta didik. Sumber pembelajarannya saya dari buku paket bahasa Sunda kelas 4, terus kamus bahasa Sunda sederhana, dan buku pegangan guru bahasa Sunda. Ada juga langkah-langkah pembelajarannya. Seperti biasa, saya membuka pelajaran dengan salam, ucapan sopan dalam bahasa Sunda sesuai dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Dan juga saya mengecek kehadiran dan memulai dengan apersepsi. Saya menyampaikan materi, tujuan pembelajaran, dan manfaat mempelajari kecap, rajekan, berbahasa Sunda itu agar menjadi tepat dan indah. Nah, di dalam kegiatan inti, saya menjelaskan pengertian kecap dasar dan kecap rajekan, juga menjelaskan jenis rajekan yang dipelajari, yaitu rajekan awalan, akhiran, lengkap dengan fungsi dan contoh sederhana. Saya juga menuliskan contoh di papan tulis dan menggarisbawahi bagian imbuhannya, agar murid-murid bisa memahami. Jadi saya membuat contohnya. Dan juga saya sedikit menjelaskan perubahan bunyi huruf pada impuhan agar siswa tidak keliru. Seaya mah. Nah, setelah itu siswa dibagi berpasangan dengan teman sebangkunya dan saya menempelkan kartu-kartu di papan tulis, yaitu ada kelompok kecap dasar dan kelompok rajekan. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah ada tugasnya gitu. Nah, tugasnya siswa itu yaitu berdiskusi, lalu perwakilan pasangan-pasangannya maju ke depan untuk memasangkan imbuhan ke kata dasar yang cocok. Nah, lalu membacakannya dengan suara lantang.
Saya juga dan siswa lain menanggapi dan meluruskan jika ada yang kurang tepat atau keliru. Dan setelah itu, saya memberikan pujian atas keberhadiran dan kebenaran jawaban siswa. Nah, dikarenakan pada waktu itu masih ada waktu, jadi saya membagikan lembar kerja LKPD dan siswa mengerjakan tugas mengubah kata dasar menjadi kata turunan, lalu menyusun kalimat sederhana secara mandiri. Saya juga berkeliling memantau, membimbing siswa juga yang kesulitan, dan memastikan penulisan ejaan bahasa Sunda sudah benar. Dan itu memerlukan waktu 35 menit. Nah, setelah itu untuk penutupnya, siswa dan saya menyimpulkan materi bahwa kecap prajekan nyaeta kecap dasar nu ditambihan imbuhan. Boh dihareup, boh ditukang. Sangkan hartina leuwih tarangti. Kalau dalam bahasa Indonesia itu, yaitu kata turunan adalah kata dasar yang ditambah imbuhan di depan atau belakang agar maknanya lebih jelas. Nah, saya juga memberikan penguatan agar siswa lebih berani menggunakan kata-kata tersebut dalam percakapan sehari-hari. Dan saya memberikan apresiasi dan nilai tambahan juga bagi siswa yang aktif pada pembelajaran hari ini dan menutup pelajaran dengan salam dan ucapan yang sopan. Nah, pada penilaiannya, saya menggunakan teknik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, instrumen penilaiannya juga menggunakan lembar pengamatan sikap yang sudah ada skornya. Ibu sebentar, maaf ini ada gangguan dulu. Oh, oke. Nah, ada juga saya sudah tuliskan. Ini ada lampiran lembar kerja peserta didik, yaitu yang mengerjakan NOPA yang kelas 4. Sudah ditandatangani oleh kepala sekolah dan supervisor 2. Begitupun saya sudah cantumkan di sana surat kesediaan teman sejawat, lembar refleksi, lembar observasinya juga yang salah penguploadan, keliru. Nah, ada juga jurnal dialogis reflektif dan link rekamannya sudah saya cantumkan. Oke. Ini di Bu Ima ya. Eh Ya, untuk RPP yang pertama terkait dengan mata pelajaran matematika. Oke. Ini waktunya 35 menit ya. ya. Nanti Bapak Ibu untuk praktiknya itu idealnya 2 kali 35 menit nanti ya Bapak Ibu. Untuk sesi Bapak Ibu akan Oke, saya akan lihat dari RPP-nya Ibu Imah sudah ada keterangannya ya, nama sekolah, identitas sekolah sudah ada, kemudian mata pelajaran sudah ada, kelas sudah ada, lokasi sudah ada, hari dan tanggal ada, kemudian sudah dijelaskan ada kompetensi inti. Nah, ini juga penting. Ada kompetensi intinya 1, 2, dan 3 ya. Oke, ini sesuai dengan kompetensi. Kemudian ada kompetensi dasar, desimal, oke. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensinya ada. Tujuan pembelajarannya juga sudah ada. Kemudian materi pembelajarannya ada 3 materi ya. Pengertian pecahan, bentuk pecahan, pembagian pecahan. Nah, kemudian sudah ada juga di sini metode pembelajaran atau model pembelajaran problem based learning ya.
Nah, ini Bu Imah makainya problem based learning untuk di materi pindahan. Kalau di langkah-langkahnya ini yang bagian problem based learningnya yang mana, Bu Imah? Yang di kegiatan inti yang menunjukkan Bu Imah menggunakan problem based learningnya yang mana? Oke, halo Bu Imah. Oke, sebentar saya yang tidak stabil ini. Eh, saya ulang share ya. Jaringannya Ibu sebentar. Oke, kalau dari Bu Ima ini kan menggunakan problem based learning ya. Kemudian metode pembelajarannya ada ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, praktik dan permainan. Nanti ini juga menjadi perhatian Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berpraktik. Artinya nanti model pembelajarannya itu nanti harus masuk atau ada di bagian langkah-langkah dari pembelajarannya ya. Jadi dari pembelajarannya Bu Imah, problem based learning-nya nanti di bagian mana? Misal di kegiatan inti. Nah, ini di bagian mananya menggunakan problem based learning-nya gitu. Jadi pemecahan masalahnya di bagian mana? Nah, ini nanti juga menjadi penilaian ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berpraktik. Artinya nanti kami akan mengidentifikasi khususnya apakah sesuai itu. Apakah sesuai nanti di RPP dengan video. Saya belum lihat yang videonya juga, tapi nanti bisa dicantumkan sesuai dengan langkah-langkahnya yang dia identik dengan PBL atau Problem Based Learning. Itu juga nanti Pak Diki juga misal akan menggunakan apa gitu ya, metode pembelajarannya apa, nanti atau model pembelajarannya apa, nanti silahkan dicantumkan di bagian langkah-langkahnya. Artinya langkah-langkahnya itu menunjukkan menggunakan metode tersebut. Oke, Bu Ima sudah bergabung ya? Oke, Eh, Bu Ima yang untuk bagian problem based learning kalau dari kegiatan inti itu yang dibagi. Nah, kalau untuk modelnya itu yang problem based learning pada kegiatan inti itu pada orientasi masalahnya Ibu. Saya memberikan permasalahan sederhana ada di videonya terkait pembagian kertasnya gitu. Menjadi bagian-bagian yang sama besar. Juga pas mengorganisasikan siswa yang siswa itu diminta untuk mengamati, melipat dan menyobek kertas untuk menemukan konsep pecahannya. Oke, Dan ada juga untuk mencari solusi mencari solusi yang siswa membandingkan ukuran potongannya itu ada diskusinya ada diskusinya eh jadi siswa itu mana sih yang lebih besar atau lebih kecil gitu ukuran dan perbandingannya oke. itu. Berarti ditampilkan dulu masalahnya apa gitu ya. Ya. Oke. Kemudian, Dan juga di dalam video tersebut mm, eh pada saat
menyajikan hasilnya juga. Tadi kan setelah mengamati, melipat, dan menemukan konsep pecahan, Mm-mm. mereka kan apa sih namanya menyajikan hasilnya gitu ya Bu ya. Ya. Nah, siswanya itu menyajikan hasil, menunjukkan hasil eh, kerja mereka dan menyebutkan nilai pecahannya. Mm-mm. Heeh. Dan juga saya memberikan apa namanya evaluasi Mm. dan analisis juga, memberikan penguatan, terus meluruskan pemahamannya bersama siswa, merangkum materinya juga gitu. Oke. Ini dari langkah-langkahnya sudah sudah bagus ya, karena detail di bagian pendahuluan juga sudah dijelaskan. Ini pendahuluannya 10 menit, kemudian kegiatan inti 20 menit, kegiatan menutup 5 menit. Nah, Bu Imah nanti khususnya kalau Bu Imah membuat video praktiknya, nanti minimal 2 kali 35 ya, Bu Imah ya. Oh, iya. Karena alokasi waktu untuk pembelajaran di sekolah dasar itu 35 menit ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti digunakan silakan 2 kali 35 menit atau 70 menit Bapak Ibu akan melakukan sesi praktik. Dan itu kalau khusus praktik nanti yang Bapak Ibu kumpulkan satu videonya adalah berupa video full ya. Full 70 menit Bapak Ibu mengajar di kelas yang bisa didampingi oleh supervisornya atau guru seniornya. Sembari nanti guru senior akan menilai juga untuk di isian APKG 1 dan APKG 2 gitu ya. Oke, ini lengkap, langkah-langkahnya juga detail ya, sangat detail. Ini kegiatan intinya juga, penutup, oke, guru merangkum materi, oke. Kemudian penilaian juga sudah ada ya, ada kedisiplinan, keaktifan, dan keberanian kerjasama. Oke, ini sudah ada penilaian keaktifannya, kedisiplinan, kerjasama, sudah ada aspek penilaian. Ini juga sudah ada kriteria penilaiannya. Teknik tes. Oke, ini bagian dari penilaian ya menggunakan tes ya tadi ya, Bu Ima ya. Ada beberapa pertanyaan ini, 3 ya. Eh, ada 3 bagian soal A, B, C. Ada tes lisan. Oke, ada tes lisan. Sebutkan arti dari pecahan sepertiga. Oke, ini 2 ya. Ada soal tertulis, kemudian ada tes lisannya ya. Seperti itu ya, Bu Ima ya. Oke, kemudian ini juga sudah disetujui oleh supervisor dan kepala sekolah. Oke, kalau dari RPP-nya sudah lengkap ya ini Ibu Ima ya. Sepertinya Bu Ima cukup konsisten untuk RPP-nya karena dari beberapa kali Bu Ima menampilkan RPP-nya, komponennya itu eh, sama ya, hanya berbeda di materi serta metodenya ya. Nah, oke, kemudian sudah ada tanda tangannya. Oke, ini contoh isian singkat ya dari salah satu siswanya ya. Oke, kemudian ini RPP. Nah, ini ada yang mungkin saya akan tanyakan. Ini waktunya kenapa menjadi 45 menit, Bu Ima? Khusus di bahasa Sunda, apakah dia alokasi waktunya berbeda? Oh maaf, saya sudah bicara tapi dibisukan. Ya, 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 ya. Gimana? Karena ibu eh, melihat kondisi di sekolah gitu. Jadi kan aturan apa waktunya itu dari sekolah bisa segini menit gitu kan. Jadi Hmm. saya menuruti aturan yang dari gurunya juga gitu. Hmm. Dan untuk ini juga
Untuk apa yang sesi 6 sama sesi 7 juga. Hmm? Nah, itu saya hanya mengambilnya itu satu kali pertemuan, Ibu. Oke. Dikarenakan saya kebagiannya itu dari sesudah istirahat. Oke. Diberikan waktunya berapa menit Bu Imah kalau dari sekolahnya gitu? Nah, kalau dari sekolahnya itu dikasihnya itu 35 menit, Ibu. Oke. 30. Karena i- ya, karena katanya kalau dari pagi atau mau ngambil dari jam pertama itu karena sudah ada guru yang lain gitu harus izin dulu ke guru yang lain yang ada pembelajarannya gitu. Oke. Jadi Iya, beliau hanya ngasih waktu segitu gitu Ibu. Apa oke. harus diganti? Khususnya untuk ini ya, ini sebenarnya karena kendalanya adalah Bu Ima memang bukan guru di sana ya, Bapak Ibu. Jadi Bu Ima ini memang sebelumnya memang ada di honorer sekolah, kemudian untuk sekarang kondisinya tidak sedang di sekolah ya, ya Bu Ima ya. Nah, mungkin kasus ini berbeda dengan Bapak Ibu lain yang memang sekarang ini sedang mengajar, gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang lainnya kan memang sekarang mengajar dan memang punya alokasi waktu yang lebih gitu. Kalau semisal khusus untuk praktik itu kan sebenarnya idealnya 2 kali 35 menit ya Bu Imah. Bisa tidak? Apakah sudah bisa dikoordinasikan dengan kepala sekolahnya izin untuk mengambil waktunya khusus untuk 1 kali yang maksimalkan di bagian praktik nanti. Ujian praktik Bu Imah itu kalau saran saya gitu ya. Saran saya khusus minta waktu untuk di satu pertemuan khususnya nanti ketika Bu Ima akan merecord yang di bagian Bu Ima akan ujian praktik. Karena ujian praktik kan ini yang menjadi penilaian nanti cukup apa ya besar juga penilaiannya khususnya di ujian praktiknya gitu Bu Ima. Karena Bu Ima akan membuat video yang khususnya untuk Bapak Ibu lain untuk ujian praktik itu full eh, sesuai dengan yang ditampilkan di RPP. Jadi misal RPP 2 kali 35 menit, artinya Bapak Ibu ya kurang lebih waktu videonya adalah 2 kali 35 menit bersihnya, ditambah mungkin Bapak Ibu akan mengedit, memberikan beberapa penjelasan semisal seperti itu. Tapi waktunya sesuai dengan alokasi waktu ya, tidak seperti tugas-tugas yang Bapak Ibu saat ini di sesi 1 sampai 6 itu kan hanya berupa potongan-potongan video, tapi nanti untuk khususnya untuk ujian praktik Bapak Ibu akan full videonya itu. Ya, gimana Pak Diki ada pertanyaan? Bu, kalau untuk ujian, materi yang sudah saya sampaikan boleh diulang tidak, Ibu? RPP. Maksudnya Hah? RPP, RPP. Oke, sebenarnya kan gini ya Pak Diki ya. Dan teman-teman dan Bapak Ibu lainnya itu kan sampai kita kan akan membuat RPP sampai di sesi 7 atau pertemuan ke-7 ya. Itu kan sebenarnya kurang lebih menjadi 14 RPP ya. Betul ya. Nah, Ya. RPP yang sudah Pak Diki buat yang sebelumnya itu eh, tidak tidak saya sarankan untuk digunakan di sesi praktik karena Hmm. karena itu sudah menjadi penilaian di sesi untuk tugas seperti itu Pak Diki. Jadi memang untuk mata kuliah ini Pak Diki dan Bapak Ibu lainnya itu Bapak Ibu akan membuat 14 RPP. Jadi sesi 1 atau tugas 1 Bapak Ibu kan akan membuat RPP 1 sampai 2. Sesi 2 itu kan RPP-nya 3 dan 4. Kemudian sesi 3 itu kan RPP-nya menjadi 5 dan 6 seperti itu. Dan seterusnya Ya. sampai sesi 7. Nah, saya sarankan tidak digunakan ya Pak Diki karena RPP Pak Diki yang sebelumnya itu sudah masuk pada nilai tugas. Oke, jadi di praktik nanti silakan untuk RPP yang baru dengan materi yang mungkin berbeda itu di RPP ke-13 dan 14 ya. Tuh, RPP 13 dan 14. Jadi dari RPP 13 dan 14
Bapak Ibu akan memilih satu RPP yang untuk dijadikan video. Jadi videonya cukup satu RPP ya, Bapak Ibu. Satu RPP saja. Yang itu nanti akan dijadikan untuk ujian praktik Bapak Ibu yang digunakan nanti untuk full videonya. Gitu. Full video Bapak Ibu mengajar. Itu. Oke, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut terkait dengan mekanisme ujian praktik dan apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan. Oke, kita lanjut dulu yang untuk Bu Ima. Oke, ini RPP ya. Nah, ini yang saya tanyakan tadi ya Bu Imah ya. Artinya alokasi waktu yang di RPP yang kedua ini yang berbeda. Di sini 45 menit seperti itu ya. Sebelumnya itu kan 35 menit. Apakah memang di pembelajaran khususnya RPP yang bahasa Sunda ini alokasinya 45 menit atau seperti apa itu? Atau ini salah tulis atau seperti apa Bu Imah? Itu sesuai permintaan ininya Ibu, Oh, apa guru mata pelajarannya gitu. Jadi oh, guru mata pelajaran eh, memberikan apa waktunya gitu. Jadi oh, disesuaikan dengan beliau gitu. Begitupun dengan RPP untuk kedepannya juga seperti itu Ibu. oke. 45 menit ya yang diberikan waktu ya. Ya. Eh, nanti Nah, Bu. Ibu izin izin memotong Hmm. dan ini juga saya itu sudah membuat RPP untuk sesi 6 dan 7 ya Ah, untuk besok. Sama juga Ibu karena dimintanya seperti itu 45 menit. oke. Ya, Oke, sekolah hanya menyediakan waktu 45 menit ya. ya. Oke, kalau untuk mungkin kasusnya seperti itu ya, terkait dengan alokasi waktu yang disediakan oleh sekolah adalah 45 menit, ya nanti saya sesuaikan saja dengan nanti alokasi waktu yang di RPP Bapak Ibu tulis ya. Nah, misal Bapak Ibu akan menulis 2 kali 35 menit, berarti videonya itu eh, kurang lebih sama dengan yang di RPP. Saya akan menyesuaikan dengan langkah-langkah yang di RPP. Berarti jika Bu Imah hanya diberikan kesempatan untuk 45 menit, artinya Bu Imah untuk sesi video praktiknya itu durasi mengajarnya 45 menit ya. Baik, tidak apa-apa Bu Imah. Nanti silakan disesuaikan. Yang penting nanti alokasi waktu yang disediakan di RPP itu sesuai dengan video Bu Imah nanti ketika berpraktik ya. Oke, seperti itu. Ini karena memang kebijakan dari sekolah memberikan waktu tersebut ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, nanti silakan kalau yang Bapak Ibu lain itu yang memang Bapak Ibu bekerja di sekolah, saya pikir waktunya lebih fleksibel ya, karena Bapak Ibu juga memegang atau mengasuh kelas tertentu gitu. Jadi waktunya, alokasi waktunya lebih bisa banyak gitu ketimbang Bu Ima ini ya, karena meminta izin untuk menggunakan waktu. Oke, Kan gimana? bisa kurang Bu 75 menit. Oke, Pak Diki membuatnya videonya berapa? Alokasi waktunya berapa? Ya sesuai sih Biasanya 30. ngajarnya berapa menit Pak Diki? Sebenarnya mah sesuai Bu 32 kali 35 menit. Nah, Cuman itu juga kalau pas prakteknya apalagi yang banyak diskusi itu memang suka kurang Bu. Apalagi ada LKPD ya, memang saya suka kurang banget gitu. oke. Untuk ketuntasan ini memang kurang. Ada karena anak itu ada yang per kelompoknya juga ya menghabiskan waktu itu antara di diskusi Mm-mm. sama di apa pengisian LKPD, praktek ya, pokoknya di praktek-praktek itulah. Oke, Biasanya suka ini lama gitu. suka lama. Waktunya lebih dari 70 menit gitu ya Pak ya? Jadinya ya. Ya, Oke. Tidak apa-apa misal gini, Pak Diki menulis 2 kali 35 menit. Kemudian waktu ternyata lebih dari 2 kali 3 menit, ya nggak apa-apa Pak Diki gitu. Asalkan seperti ini. Asalkan langkah-langkahnya itu sesuai gitu, metodenya sesuai gitu yang kemudian bagaimana Pak Diki yang proses misal di awal langkah-langkah pembukaan sampai nanti di
di bagian penutup seperti itu. Sebenarnya penilaiannya juga seperti itu Pak Diki gitu. Jadi saya pikir nanti disesuaikan saja kayak Pak Diki ya. Jadi disesuaikan saja dengan reel yang di apa namanya reel dari videonya gitu. Kalau semisal 2 kali 30 menit, Pak, yang tidak saya sarankan semisal Pak Diki menuliskan 2 kali 35 menit, tapi waktunya itu kurang dari 2 kali 35 menit itu, Pak Diki. Tapi semisal Bu Ima bilang 45 menit gitu, tapi ternyata video fullnya 35 menit, berarti kan kurang ya dari alokasi waktu yang disediakan gitu. Ya kalau semisal berlebih, nggak apa-apa Pak Diki gitu ya, tidak apa-apa gitu. Tapi silakan dikondisikan nanti gimana ya. Karena waktu ini juga nanti tergantung dari Pak Diki dan Bu Ima itu dalam manajemen siswa-siswanya gitu. Apakah dengan waktu tersebut bisa tidak diorganisasikan manajemen siswanya sampai dengan waktu yang dialokasikan seperti itu. Oke, Pak Diki, ada pertanyaan lagi? Ya cukup Ibu. Ya, itu Pak Diki kalau 2 kali 30 menit tidak apa-apa, asalkan jangan kurang ya gitu. Kalau berlebih tidak apa-apa Pak Diki, lebih beberapa menit gitu ya, tidak masalah. Kemudian nanti juga yang penting adalah bagian-bagian dari penilaiannya ya untuk mengisi eh, isian-isian lainnya seperti penilaian-penilaian tadi. Apakah Pak Diki atau Bu Imah menggunakan penilaian tes dan sebagainya gitu ya. Oke, ini juga cukup. Oke, berarti Bu Imah 45 menit ya Bu Imah ya. Oke, ini juga sudah ada penilaian untuk sikap, pengetahuan dan keterampilan ya. Ya, lembar kerjanya sudah ada. Oke. Ini surat kesediaan, oke. Lembar refleksi sudah ada. Refleksinya juga sudah ada. Lembar observasi ini ya tadi yang salah ya. Oke, lembar observasi juga sudah ada. Ini juga dipastikan juga untuk Bapak Ibu lain yang di tugas-tugasnya. Nanti untuk tugas sesi 5 akan saya perpanjang sampai besok. Jadi jika masih ada yang tidak lengkap, mohon dilengkapi supaya Bapak Ibu akan mendapatkan nilai tugas yang maksimal gitu ya. Seperti ada lembar refleksi gitu ya. Lembar refleksi setelah melakukan pembelajaran, kemudian lembar observasi yang Bapak Ibu lakukan. Nih, kemudian ada dialog reflektif bersama dengan supervisornya atau guru seniornya. Oke, ini lengkap ya lampirannya. Nanti ini ya Bu Imah dan Bapak Ibu lain, seperti yang saya jelaskan kemarin, itu mungkin nanti semisal Bapak Ibu akan menggunakan media-medianya, nah medianya itu juga dilampirkan ya, berupa semisal fotonya atau sebagainya gitu ya, yang Bapak Ibu gunakan sebagai medianya gitu. Kalau Bu Imah tadi apa? Medianya apa Bu Imah tadi? Mana? Kertas. Ya, kertas pensil. Oke, tidak ada media khususnya ya, hanya kertas yang dirobek dua ya. Oke. Ya. Oke, nanti kalau misal Bapak Ibu menggunakan ada alat peraga dan sebagainya itu boleh dilampirkan itu ya, boleh didokumentasikan itu. Oke, kita akan lihat sesi videonya ya. Oh, ini ada rekaman praktik ini ya, Bu Ima ya. Ini dialog reflektif ya. Iya, Ibu itu juga ada rekaman dialognya juga. Oke, gimana Pak Diki? Ada pertanyaan? Ibu, tadi saya dengar untuk ujiannya Bu, 2 video kan Bu? Atau Oke, untuk ujiannya itu satu saja, tapi 2 RPP. oh iya. Ya, Kalau minggu kemarin kan saya ini 2 video ya Bu. oke, karena saya juga
tanyakan kembali ya. Makanya nanti saya kasihkan untuk ininya. Kemarin itu kan sebenarnya ada informasi terkait untuk 2 video. Kemudian mungkin ada Ya, beberapa masukan ya dari ya. mahasiswa dengan pihak UT gitu. Protes. Oke, ya itu ya. Makanya saya ini kan kembali karena informasikan ulang kembali ya untuk hari ini nanti itu. Jadi videonya itu cukup satu saja. Jadi Bapak Ibu tetap membuat RPP-nya 2 ya. Tapi silakan dipilih dari 2 RPP tersebut ya. Satu sebagai video praktiknya gitu Pak Diki. Ya, Jadi satu saja cukup. Tapi videonya lengkap ya Pak Diki, tidak dipotong-potong per bagian-bagian gitu. Tapi boleh betul. diedit dengan memberikan penjelasan saja. Misal Ya, pendahuluan, kemudian eh, sedang kegiatannya berupa apa gitu ya. Tapi tidak dipotong-potong sesuai dengan alokasi waktu yang disediakan. Itu saja perbedaannya itu. ya. Ya, aman ya Pak Diki? Aman, Bu. Oke, kita lihat videonya yang Bu Iman. Tapi Ibu, saya izin off cam dulu ya, tapi nggak keluar kok. Oke, silakan. Ini videonya kelihatan ya, Pak Diki ya, Bu Ima ya. Oke, Bu Ima. Ini videonya tentang apa, Bu Ima? Sepertinya Ibu Ima menjelaskan tentang benda apa tadi ya? Benda padat gitu ya. Halo, Bu Ima. Kalau Pak Diki dengarnya apa tadi ya? Kayaknya berbeda dengan RPP-nya. Sepertinya Bu Ima sedang menjelaskan terkait dengan benda padat seperti itu. Tadi Itu pecahan. tadi RPP-nya terkait pecahan ya. Kan. Ya. Ya. Ini Sepertinya kurang begitu bagus, Bu, ininya, videonya. ya. Eh, Mandat-mandat. ya. Bu Imah jelaskan tentang materi apa yang dimaksud dengan benda gitu. Ini kayaknya salah videonya ini Bu Imah. Videonya terkait dengan penjelasan benda, tapi RPP-nya terkait dengan bilangan ya. Halo Bu Imah? Masih ada Bu Imah? Mungkin salah memasukkan link. Iya, sepertinya ini salah ya. Terkait dengan eh, benda ya, benda.
benda ininya, materinya, wujud-wujud benda. Oke, halo Bu Ima. Oke, nanti eh, sepertinya ada yang tidak sesuai ya Bu Ima antara link videonya dengan RPP-nya gitu Bu Ima. Itu menjadi nanti silakan dirubah untuk dokumennya ya di dalam tugasnya Bu Ima. Jadi ada ketidaksesuaian dari video dan linknya. Nah itu juga nanti ada beberapa kemarin saya juga cek itu ada video yang tidak bisa diputar gitu ya. Nah ini hanya butuh izin gitu karena diuploadnya itu di Google Drive, di Google Drive. Jadi ketika saya buka saya tidak ada akses. Kemungkinan yang Bapak Ibu bisa lebih mudah itu di YouTube ya. Atau jika Google Drive pastikan untuk izin aksesnya ke semua orang gitu ya supaya saya bisa ngeceknya. Oke, itu dari Ibu Imah sebagai penampilan hari ini. Saya akan lanjutkan untuk menjelaskan terkait dengan mekanisme nanti Bapak Ibu akan ujian praktik ya. Oke, halo Bu Imah. Saya harap Bu Imah juga mendengar ya instruksinya sehingga nanti kita sama-sama memahami gitu. Oke. Saya sudah share ya Bapak Ibu di grup itu ada eh, PKG. APKG 1 dan APKG 2 yang mungkin Bapak Ibu sudah baca, ada yang sudah baca. Nah, ini khususnya untuk nanti ketika Bapak Ibu akan ujian praktik, APKG 1 dan APKG 2 ini silahkan nanti diisi oleh guru senior, maaf, guru senior atau supervisornya ketika Bapak Ibu nanti selesai berpraktik. Ya, ya Bu Imah ya. Silakan nanti diperbaiki untuk link videonya ya Bu Imah ya. Oke. Saya coba akan share dulu yang APKG-nya. Jadi bagaimana nanti supervisornya akan mengisi.
APKG. Oke. Baik, bisa terlihat ya Bapak Ibu. Ini ada APKG 1. Nah, kalau APKG 1 itu nanti lembar penilaian khususnya kemampuan merencanakan pembelajaran, atau ini adalah penilaian dari supervisor, Bapak Ibu atau guru seniornya terkait dengan RPP-nya. Oke, jadi akan ada 2 penilaian. Jadi lembar penilaian khusus menilai nanti kualitas dari RPP Bapak Ibu. Yang kedua, nanti ada APKG yang kedua, itu khusus nanti sesi Bapak Ibu praktik pembelajarannya gitu ya. Nah, kalau yang APKG 1, supervisornya akan menilai, supervisor adalah guru senior, dan nanti saya. Jadi akan ada 2 penilaian. Penilaian saya akan mendapatkan penilaian dari guru senior, kemudian saya akan menilai juga dari hasil video praktiknya. Jadi saya akan menilai video praktik dan nanti juga dari RPP yang Bapak Ibu kumpulkan. Oke, yang pertama terkait dengan lembar penilaian kemampuan merencanakan pembelajaran. Baik, nanti silakan diisi nama Bapak Ibu, NIM, tempat mengajar, kelas, mata pelajarannya apa, waktu dan UPBJ UT-nya. Kemudian di sini nanti akan dinilai beberapa aspek yang terdapat dalam RPP tersebut menggunakan butir penilaian di bawah ini. Nanti sesuaikan RPP yang dikembangkan dengan beberapa butir aspek yang dinilai yang berfokus pada pendekatan tematik ya. Jadi akan ada beberapa penilaiannya. Ini skornya 1 sampai dengan 5 ya, Bapak Ibu. Jadi guru senior itu akan menilai 1 sampai dengan 5 kualitas dari setiap aspek RPP Bapak Ibu atau rencana pelaksanaan pembelajarannya. Yang pertama itu terkait dengan menentukan bahan pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Nanti apakah RPP Bapak Ibu sesuai nih. Yang pertama komponennya adalah menggunakan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Kemudian memetakan kompetensi dasar, indikator, dan pengalaman belajar. Nah, makanya tadi yang saya bilang di RPP-nya itu silakan dimasukkan tadi. Saya tadi sudah cukup melihat di RPP-nya Ibu Ima itu ada pemetaan terkait dengan kompetensinya ya. Tadi udah ada, kemudian indikatornya dan pengalaman belajar. Nah, ini silakan masukkan juga di bagian RPP sebagai proses penilaian. Karena jika ada di RPP Bapak Ibu susah ada pemetaan kompetensi dasar, indikatornya ada, pengalaman belajarnya ada, ini kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan skor yang maksimal untuk penilaiannya. Nah, di sini kan ada rata-rata butir 1 sama dengan A ya. Nah, baik, jadi ini nanti akan diakumulasikan, semisal yang untuk 1.1 dan 1.2, semisal Pak Diki dapat 555 gitu ya. Berarti ada 5, 5. Berarti 10 dibagi 2. Karena ini hanya ada 2 indikator ya. Jadi untuk rata-rata nilai butir 1 atau A-nya, nilai butir A, ini 5. Oke? Karena 10 dibagi dengan 2 gitu. Semisal kalau Pak Diki di 2 indikator ini dapat poinnya maksimal. Dikasih sama guru seniornya 55, berarti nilai untuk A itu 5 ya. Karena 10 dibagi 2. Oke. Oh, berarti ini tuh nanti saya sampaikan ke itunya teh penilaian untuk RPP. RPP yang terakhir kan, Bu? Ya, RPP yang digunakan untuk ininya ujian praktik. Ujian kan? Ya. Ya. Ada 2 RPP ya, Pak Diki. Ya. Ya. Untuk sesi 6 juga ada ya, Pak Diki. Sesi 6. Di tugas sesi 6 itu juga sudah ada memberikan APKG juga. Oke, tapi ini khusus untuk ujian praktik, jadi nanti dilampirkan untuk RPP dan penilaian APKG 1 ini. Oke, jadi 2 RPP berarti punya 2 penilaian APKG satunya. Ya. Oke, seperti itu. Nanti silakan disampaikan untuk ini nanti bisa juga sih sebenarnya misal Pak Diki hanya menyampaikan ini, nanti yang untuk akumulasi nilainya gitu ya bisa Pak Diki gitu. Bisa dibantu semisal untuk rata-rata, untuk nulis rata-ratanya. Semisal nanti di 1.1 senior guru seniornya memberikan apa? Semisal 4
Atau yang 1.2 memberikan 5. Berarti 4 tambah 5, 9. Bagi 2, karena 2 indikator. Berarti nilai A adalah 4,5. Misalnya gitu. Kemudian ada yang kedua. Nah, ini indikator atau aspek yang kedua adalah mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media, alat bantu pembelajaran, dan sumber belajar. Artinya, di sini ada materi pembelajaran pendekatan tematiknya yang kalau misal ini RPP-nya tematik, silakan dituliskan materi pembelajarannya apa. Kayak tadi itu sudah ada juga, misal materi pertama tentang pengertian pecahan, kedua bentuk-bentuk, gitu ya. Ketiga apa, gitu ya. Nah itu ada penjelasan terkait dengan materi pembelajarannya. Kemudian jaringan tema atau menentukan tema khusus tematiknya apa. Kemudian alat bantu. Jadi ini silakan ditulis dan dicantumkan di RPP-nya apakah ada Bapak Ibu menggunakan media bantu pembelajarannya seperti apa, cukup relevan apa tidak gitu. Nah, ini cukup menjadi penilaian ini Bapak Ibu. Kemudian sumber belajarnya, memilih sumber belajar. Nah, sumber belajarnya sih juga dituliskan di dalam RPP-nya. Sumber belajar RPP Bapak Ibu yang digunakan apa gitu. Nah, ini sama karena ini aspeknya adalah atau aspeknya nomor 2 ini adalah 4 indikator. Artinya poinnya nanti akumulasinya dibagi 4 ya. Jadi nilai B ini dibagi 4. Nanti B akan mendapatkan nilai sendiri dari penilaian lain. Jadi disesuaikan pembagian atau rata-ratanya adalah jumlah dari poin setiap poinnya itu dibagi dengan jumlah indikator. Berarti karena ini hanya 4 indikator, 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4, maka akan dibagi 4. Nilai B-nya akan ada di sini. Nanti dibagi rata-rata butir 2. Oke, kemudian selanjutnya ini ada yang aspek ketiga atau butir ketiga atau C. Ini merencanakan skenario kegiatan pembelajaran. Nah, di sini isinya adalah menentukan jenis kegiatan pembelajaran serta kesesuaian dengan temanya. Nah, kemudian apakah jenis kegiatan pembelajaran ini seperti apa? Serta kesesuaian dengan tema. Apakah sesuai tidak dengan jenis kegiatan dengan temanya? Kemudian apakah ada langkah-langkahnya tidak? Itu di RPP-nya. Nah, ini ada penilaian juga terkait langkah-langkahnya. Sudah sesuai dengan temanya, ya. Kemudian ada alokasi waktu pembelajarannya harus ada. Terus kemudian Bapak Ibu akan menentukan cara-cara memotivasi siswanya seperti apa. Kemudian menyiapkan beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan. Oke, kemudian ada merancang pengelolaan kelas. Nah, ini menentukan bagaimana penataan ruangan dan fasilitas belajarnya apa saja atau media-medianya ya. Itu boleh dijelaskan. Kemudian nanti bagaimana cara menentukan cara-cara pengorganisasi siswa agar siswa dapat berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah, ini cara-cara pengorganisasi ini bisa juga Bapak Ibu akan menggunakan metode apa. Misal kayak tadi Bapak Ibu menggunakan tanya jawab gitu ya atau diskusi gitu ya atau menggunakan role playing misal gitu ya atau praktikum dan sebagainya itu. Nah, ini bisa juga dalam termasuk kepada penilaian di cara-cara pengorganisasian siswa agar siswa dapat berpartisipasi dalam pembelajaran gitu. Atau siswa melalui ada permainan juga gitu. Nanti itu silakan dicantumkan atau dijelaskan di RPP-nya. Sesuai dengan nanti video Bapak Ibu juga. Oke, ini juga sudah ada juga terkait dengan merencanakan prosedur jenis dan menyiapkan alat penilaian. Nah, ini yang saya bilang bahwa Bapak Ibu harus punya prosedur penilaian siswanya. Kayak tadi, apakah jenis penilaiannya apa? Dari penilaian sikap, gitu ya. Penilaian keaktifan, pengetahuan, keterampilan, seperti itu. Kemudian, apakah itu sifatnya berkala, berkesinambungan, atau menyeluruh, seperti itu. Nah, membuat alat penilaian dan kunci jawaban. Nah, tadi misal kayak Bu Imah tadi menggunakan penilaiannya menggunakan tes tertulis. Nah, itu kan disertai dengan kunci jawaban. Atau ada juga berupa tes lisan dan sebagainya. Ini juga menjadi salah satu penilaian di RPP Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini juga ada penilaian Bapak Ibu terkait tampilan dokumen dan rencana pembelajaran. Jadi dipastikan Bapak Ibu nanti
di RPP-nya itu kalau saya silakan ditulis dengan rapi ya gitu, dengan rapi karena ada penilaiannya. Kemudian penggunaan bahasa dan tulisannya itu yang jelas, dan disertai cover ya Bapak Ibu. Mohon dibuat covernya, kemudian identitas Bapak Ibu, NPM ya atau nomor mahasiswanya berapa seperti itu ya, prodinya apa gitu ya, dan tahun. Silakan dilengkapi dengan cover sehingga menjadi lebih rapi, baru Bapak Ibu akan mencantumkan RPP Bapak Ibu. Begitu juga nanti di laporan juga sebisa mungkin Bapak Ibu menuliskannya dengan rapi gitu ya. Oke, ini dari untuk penilaian di APKG 1. Nah, nanti di APKG 1 ini atau nanti dapat nilainya R itu tadi ya, gabungan antara rata-rata A, B, C, D, E, dan F dan dibagi 6 karena aspeknya ada 6. Maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan nilai akhir dari proses penilaian RPP. Nah, nanti silahkan di sini ditandatangani oleh supervisornya atau guru seniornya ya, supervisornya. Cukup satu saja, tidak apa-apa ini. Oke. Seperti itu untuk APKG 1. Nanti untuk lengkapnya Bapak Ibu bisa baca lebih lengkap semisal dari per setiap aspek itu indikatornya apa saja. Ini ada penjelasannya. Semisal skala penilaian 1 sampai 5 itu kalau yang di aspek 1 tadi ya, menggunakan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, nah itu ada 1. 1 itu jika tidak sesuai dengan kurikulum, 2 sesuai dengan kurikulum tetapi tidak dijabarkan, misal 3 sesuai dengan kurikulum disertai dengan penjabaran singkat. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa melihat di sini untuk aspek dari skala penilaian. Jadi pastikan ini Bapak Ibu punya di penilaian yang kelima. Nah, ini seperti aspek ini, menentukan dan mengembangkan media pembelajaran, alat bantu, dan pembelajaran relevan. Yang dimaksud dengan alat bantunya apa? Misal media, jelas segala sesuatu yang digunakan menyajikan bahan pembelajaran. Misalnya gambar, model, peta, chart, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga sudah ada skalanya. Kalau 1 itu ketika di RPP-nya tidak dijelaskan, nah, tidak direncanakan penggunaan alat bantunya atau media mengajarnya tidak ada, misal gitu ya. Tidak direncanakan kalau untuk poin 2, penggunaan satu macam media saja tetapi tidak tampak kesesuaian dengan tujuannya gitu. Misal materinya tentang apa, tujuannya apa, medianya apa gitu ya, nggak nyambung gitu. Tidak sesuai atau tidak relevan. Nah, apa yang menjadi nilai maksimal ketika direncanakan penggunaannya lebih dari satu media dan kelihatan kesesuaian dengan tujuannya gitu. Nah, ini seperti itu Bapak Ibu untuk masing-masing dari indikatornya dan skala penilaiannya. Nanti Bapak Ibu bisa mengamatinya. Nah, ini sampai juga di pada aspek 6 juga sudah ada. Semisal kebersihan dan kerapian, itu ada tulisan dapat dibaca dengan mudah, tidak banyak coretan, bentuk tulisan aja, konsisten, ilustrasi tepat dan menarik. Nah, jika semuanya butir ini lengkap, nah itu semisal Pak Diki akan dapat poin 5 gitu ya. Karena semisal RPP-nya tulisannya mudah dibaca ya, jelas gitu, rapi, tidak banyak coretan gitu, bentuk tulisannya ajak atau konsisten gitu ya, tidak banyak tipe dan sebagainya gitu ya. Ilustrasi yang tepat dan menarik gitu. Nah, itu ketika 4 deskriptornya ini, 4 komponennya ini sudah ada, ya poinnya 5 seperti itu. Kemudian kalau penggunaan bahasa dan tulisan, nah ini juga ada 4 butir. Misal bahasanya komunikatif, pilihan kata tepat, struktur kalimat baku, cara penulisan sesuai dengan EYD. Kalau 4-4-nya ada, berarti poinnya 5 seperti itu. Itu pun
Itu adalah penjelasan dari setiap indikatornya, setiap aspek penilaiannya. Oke, bisa dipahami Bu Ima dan Pak Diki? Ya, bisa ya Bu. Oke. Oke, ini khusus untuk APKG 1 ya. Dimohonkan nanti untuk melampirkan ini karena ini menjadi nilai penting juga untuk saya menjadi patokan nilai. Oke, selanjutnya kita akan melihat di APKG 2 ya. Bentar. Oke, berikut adalah APKG 2. Jadi kalau di APKG 1 adalah terkait penilaian nanti untuk RPP-nya. Nah, kalau untuk APKG 2 ini terkait dengan kemampuan melaksanakan pembelajaran. Nah, artinya Bapak Ibu akan dinilai dari kemampuan melaksanakan pembelajaran, kemampuan melaksanakan praktik mengajarnya nanti. Nah, ini juga sama, ada beberapa aspek penilaian yang perlu Bapak Ibu nanti pelajari dan kuasai di saat Bapak Ibu akan berpraktik ya. Khususnya nanti kalau saya menilainya berupa video yang Bapak Ibu kirimkan ya, yang Bapak Ibu cantumkan nanti. Ini ada beberapa poin. Pertama itu terkait dengan melakukan pembelajaran gitu ya, apakah melaksanakan tugas rutin kelas, mulai kegiatan pembelajarannya bagaimana, menggunakan ragam kegiatan sesuai dengan kemampuan dan tujuan siswanya, tidak situasi dan lingkungan. Kemudian melaksanakan kegiatannya dalam urutan yang logis dan sistematis tidak gitu ya, sesuai dengan RPP tadi yang dibuat, apakah ada sesuai tidak dari urutannya. Sistematis tidak dari RPP dengan pas Bapak Ibu melakukan proses praktik pembelajarannya. Nah, melaksanakan kegiatan belajar secara individu, kelompok, atau klasikal, kemudian menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan kemampuan, kemudian menggunakan media belajar yang sesuai dengan indikator, dan menggunakan waktu pembelajaran secara efisien. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa Bapak Ibu harus berupaya untuk menggunakan waktu pembelajarannya secara efisien sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan. Seperti itu. Ini untuk aspek melakukan pembelajaran. Nah, ini juga ada aspek yang terakhir tadi, itu mengakhiri kegiatan pembelajaran. Sama ya, Pak Diki dan Bu Ima, cara penilaiannya tadi, karena ini ada berapa ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 butir ya untuk di bagian A. Artinya nanti dibagi 9 gitu ya rata-ratanya. Oke. Rata-ratanya dibagi 9 itu akan mendapatkan nilai untuk rata-rata P. Rata-rata untuk butir 1P. Nah, itu silakan dijumlahkan poinnya berapa, kemudian dibagi dengan 9. Karena jumlahnya 9. Kemudian ada di bagian mengelola interaksi kelas. Nah, ini ada juga mengelola interaksi kelas, ini ada 6 butir. Atau 6 indikator yang Bapak Ibu harus cukup kuasai gitu agar mendapatkan nilai maksimal. Pertama, menunjukkan perhatian serta sikap bersahabat, terbuka dan penuh pengertian kepada siswa gitu ya. Kemudian ada memicu dan memelihara keterlibatan siswa. Kemudian ada melakukan komunikasi secara efektif. Kemudian mengembangkan hubungan antar pribadi yang sehat dan serasi, menghargai keragaman siswa. Terus kemudian membantu menumbuhkan kepercayaan diri siswa. Nah, ini di bagian mengelola interaksi kelas. Ada 6 indikator. Nanti silakan per butirnya dibagi rata-ratanya dengan 6. 6 indikator, maka Bapak Ibu akan mendapatkan poin untuk Q, rata-rata Q. Berarti kalau semuanya poinnya 5, semuanya ya, itu dibagi dengan jumlahkan, kemudian dibagi dengan 6. Karena jumlah indikatornya 6. Hampir sama dengan tadi yang untuk APKG 1.
Kemudian yang C itu ada, nah ini ada beberapa bagian ya, Bapak Ibu. Apakah nanti semisal mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu. Nah, ini silahkan dipilih saja, ini Pak Diki dan Bu Imah. Semisal Pak Diki itu hanya materinya akan menggunakan bahasa Indonesia, maka yang diisi R-nya itu penilaiannya untuk guru seniornya yang bahasa Indonesia saja, seperti itu ya. Jadi tidak semuanya. Tergantung Bapak Ibu akan mengambil mata pelajarannya apa? Apakah bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, tematik gitu. Misal kalau memilihnya tematik, ya sudah diisinya di bagian tematik untuk eh, pembelajaran tematik. R-nya di tematik ya. Gitu ya Bu Imah ya. Semoga Bu Imah juga dengar. Jadi, nah, semisal gini, rencananya Pak Diki akan mata pelajarannya apa Pak Diki? Masih mute ya? Belum ada ini Bu, belum. Nanti saya ini dulu. Oke, nah jadi nanti Pak Diki silahkan untuk dipilih ya. Itu apa? Ya. Apakah bahasa Indonesia, apakah matematika, IPA, IPS, PKN, atau tematik. Nanti silakan guru seniornya menilai sesuai dengan ya mata pelajarannya ya. Gitu. Kalau IPS ya silakan isi IPS saja untuk penilaiannya. Nah ini sesuaikan. Misal kalau IPS berarti nih, ada penilaian mengembangkan pemahaman konsep IPS terpadu, kemudian mengembangkan pemahaman konsep waktu, konsep ruang, mengembangkan konsep kelengkapan ya, kayak security. Nah, ini begitu pun juga untuk IPA, bahasa Indonesia dan sebagainya itu punya indikatornya masing-masing ya terhadap materi pembelajarannya. Itu juga. Nah, ini juga diperlukan Bapak Ibu untuk mengamati ya. Silakan nanti dipilih pembelajarannya apa, kemudian nah, silakan disesuaikan indikatornya per setiap pembelajarannya itu apa yang perlu gitu. Kalau misal bahasa Indonesia apa? Misal bahasa Indonesia ada misal indikatornya ada mendemonstrasikan penguasaan materi bahasa Indonesia, berikan latihan keterampilan berbahasa, ada tidak gitu ya. Berikan latihan keterampilan mengapresiasi sastra, mengembangkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dengan benar. Kemudian memupuk gemar membaca dan sebagainya gitu ya. Nah, ini bisa disesuaikan. Sebenarnya PKN juga ada nih. Menguasai konsep nilai moral dan Pancasila gitu ya, membangkitkan kesadaran tentang nilai dan moral Pancasila serta kewarganegaraan. Kemudian mengembangkan kepekaan nurani, percaya diri, empati, cinta kebaikan, kontrol diri dan rasa ingin tahu. Silakan disesuaikan. Kemudian ada bagian melaksanakan penilaian dan proses hasil belajar. Nah, ini juga akan terlihat dari cara Bapak Ibu dalam berpraktik nanti. Silakan. Cara penilaian prosesnya bagaimana gitu ya. Semisal Bapak Ibu akan melakukan dengan menanyakan secara langsung. Nah, itu nanti akan terlihat di saat Bapak Ibu berpraktik gitu ya. Bagaimana cara Bapak Ibu melakukan penilaian proses dan hasil belajar. Ini ada penilaian pada awal pembelajaran atau selama proses pembelajaran. Nah, ada juga indikator untuk penilaian pada akhir pembelajaran. Jadi, ada penilaian awal dan selama proses pembelajaran dan ada penilaian pada akhir pembelajaran. Nanti saya lihat atau saya nilai dari video Bapak Ibu berpraktik apakah ada gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pesan umum dari pelaksanaan pembelajaran. Nah, apakah penguasaan substansinya, apakah peka terhadap usahaan bahasa siswa, gitu. Bagaimana penampilan guru dan pembelajarannya, dan keefektifan pembelajaran. Oke, hampir sama. Nanti silakan digabungkan untuk masing-masing rata-rata nilainya. Nanti silakan Bapak Ibu menjumlahkan nilai dari yang sudah dirata-ratakan tadi, yang aspek yang dari nilai P ya, P ini. Kemudian ada Q, ada R, ada S dan T. Nah, nanti silakan dibagi 5 karena ada 5 aspek yang dinilai. Jadi silakan diisikan oleh guru senior dan jangan lupa untuk diminta tanda tangannya atau persetujuannya.
Nah, penjelasannya terkait dengan skala nilainya ini ada di bagian selanjutnya. Nanti Bapak Ibu bisa cermati lagi dan baca kembali. Kira-kira Bapak Ibu akan eh, memenuhi atau ada beberapa kompetensi yang perlu Bapak Ibu kuasai terkait untuk proses praktik pembelajarannya ya. Dan silakan nanti dipilih dan disesuaikan dengan materi pembelajarannya dan mata pelajarannya apa. Karena eh, penilaiannya nanti berbeda-beda kalau sesuai dengan indikator per setiap materi pembelajaran. Nah, ini. Semisal di sini ada di pembelajaran PKN. Pembelajaran PKN itu ada 4 butir yang perlu diperhatikan. Semisal menguasai konsep Pancasila, menguasai nilai yang terkait dengan konsep Pancasila, menguasai tuntutan moral yang terkait dengan nilai Pancasila, menguasai norma-norma yang terkait dengan Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Kalau keempat-empatnya ada, maka nilainya 5, seperti itu. Jika tidak ada komponen dari satu pun dari butir tersebut, maka nilainya 1. Nah, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk penilaian dari APKG 2 bisa dipahami Bapak Ibu, Bu Ima dan Pak Diki. Ya, bisa Ibu. Oke, Bu Ima ada pertanyaan? Ini kayaknya Pak Diki udah mau pulang ini. Sudah gelap. Ya udah gelap ya. Oke, kita kita akan coba kalau tidak ada nanti kita cukupkan ya Pak Diki. Oke, Siap, saya Ibu. informasikan kembali. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu cantumkan nanti untuk di tugas praktik khususnya di sesi 7 ya. Untuk sesi ke-8 itu adalah laporan ya. Nanti di LR-nya akan ada terkait dengan panduan Bapak Ibu akan bisa laporan. Nanti Bapak Ibu juga bisa diskusikan melalui WhatsApp group ya. Nanti WhatsApp grup. ya, yang menjadi yang penting adalah Bapak Ibu untuk di tugas 7 atau sesi praktik. Silakan nanti dikumpulkan videonya. Itu video lengkap. Nah, itu akan menjadi penilaian. Nanti sudah ada tadi beberapa kriterianya yang Bapak Ibu bisa lihat dari penilaian APKG 1 dan APKG 2. Artinya Bapak Ibu sudah bisa melihat apa saja yang perlu dicantumkan dan disempurnakan di RPP-nya dan apa yang perlu dipersiapkan nanti ketika Bapak Ibu akan melakukan praktik ya. Baik, ada pertanyaan Pak Dikil atau Bu Imah? Ada pertanyaan, Pak? Untuk saat ini cukup. Oke, Bu Imah cukup ya. Oke, untuk perkuliahan hari ini, khususnya TUEP terakhir, ini adalah TUEP terakhir, Bapak Ibu. Jadi saya tidak ada, khususnya untuk perkuliahan ini tidak ada pertemuan lagi. Ini adalah pertemuan terakhir, karena Bapak Ibu untuk minggu depan Bapak Ibu sudah memberikan RPP dan video praktiknya, dan itu akan menjadi penilaian untuk mata kuliah ini. Dan jangan lupa untuk sesi 8, nanti Bapak Ibu akan mengumpulkan laporan akhirnya. Begitu ya. Silakan disesuaikan, silakan diperbaiki untuk tugas-tugasnya yang belum. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, nanti Bapak Ibu bisa melalui WhatsApp group atau melalui Japri di saya ya. Siap, Ibu. Terima kasih untuk hari ini Pak Diki dan Bu Ima. Sehat selalu. Sampai berjumpa di lain kesempatan ya. Mohon maaf jika Sama-sama. pelajaran mungkin tidak maksimal gitu ya, Bapak Ibu. Sampai bertemu. Semoga sukses selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Sampai bertemu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya, Ibu, terima kasih. Ya, sehat-sehat Pak Diki. Ya, Bu.